terapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Udah lama nggak aktif, jarang. Paling cuman short videonya doang. Nggak tahu udah hampir 1 tahun udah nggak aktif lagi. Ya begitulah. Kadang rajin, kadang enggak. Tapi mulai sekarang, insya Allah kita bakal aktif lagi di YouTube ya. Malam ini aku pengen cerita, pengen bagi pengalaman ke teman-teman saat kita hiking ya. Maksudnya posisi hiking kita di Hong Kong, bukan di Indonesia. Dan ada juga kadang yang nanya, kalau di hiking di luar negeri itu sama nggak kayak Indonesia, kayak gitu loh. Jalannya gimana, atau enggak, kalau tinggi sih emang kalah jauh ya, dibilangnya ini bukan gunung tapi bukit, kayak gitu. Terus apa banyak orang, apa enggak, apa aman apa enggak, kayak gitu. Intinya kalau masalah keamanan, keselamatan ya di mana-mana tergantung diri kita sendiri ya. Kita harus pintar-pintar gimana biar aman, biar pulang pergi selamat, kayak gitu. Jadi gini ya, ini ceritanya agak ngeri-ngeri sedikit. Waktu itu saya sama teman saya, namanya itu dipanggil Kitty, itu bestie ya. Mana-mana kita sering berdua, kayak camping berdua, hiking berdua ya, karena cocok aja kayak gitu loh. Dan juga waktunya juga sama, kita bisa bebas jam berapa aja keluar atau pulang kayak gitu. Nah ini pas kita hiking, jadi kita itu hiking ke daerah Sai Kung, udah masuk Sai Kung lah, pokoknya daerah salah satu bukit di Hong Kong. Nah jadi perjalanannya itu sekitar 2,5 jam sampai summit, kalau kita nggak berhenti kayak gitu kan. Itu benar-benar sampai summit. Terus lagi kalau pulangnya itu tergantung, karena banyak jalan ya. Kalau kita balik lagi ya sama kayak perjalanan kita pergi kayak gitu, karena naik turun. Terus lagi ada jalur berlawanan lagi, sama juga memakan waktu yang panjang. Dan ada lagi yang memotong jalan ya, mungkin itu cepet ya, tapi jalannya kayak gini, nggak ada kayak naik turun, kita bener turun banget kayak gitu. Jadi singkat cerita, aku sama Kitty mulai nanjak itu siang ya, karena paginya kita sibuk. Jadi ada waktu pas sudah siang, habis makan siang kita start nanjak sekitar jam 1-an, lebih lah, udah mau masuk 1:30 lah. Kita benar 1:30 itu benar start dari awal banget ya. Nah pas itu kita pelan-pelan, di bawah masih nemu orang rame ya gitu. Terus sekitar sampai 1 jam perjalanan ya, kita kadang istirahat, kadang cuman istirahat sebentar kayak mau minum atau ngambil sedikit gitu doang, nggak kayak berhenti terus, enggak. Karena kita waktu itu ngejar sunset kayak gitu. Nah target kita nyampe ke summit itu sekitar pokoknya sebelum sunset gitu. Nah berhubung cuacanya juga panas banget ya, terus kita jalan lagi. Kalau panas itu benar-benar bikin capek dan bikin kita haus terus. Terus ada yang climbing, terus lagi jalannya ada yang bagus, ada yang nggak bagus kayak gitu. Terus lagi kita itu melewati beberapa bukit, naik kayak gitu, turun, naik lagi, turun lagi kayak gitu. Berhubung yang kita tuju ini summit yang paling tinggi, dan kita bakal ngelewatin beberapa summit, sekitar 3 kalau nggak salah, itu yang di bawah summit yang tujuan kita. Nah gak terasa kita nyampe, kalau nggak salah perjalanannya itu 2,5 jam lah. Kita nyampe ke atas itu sekitar jam 5 lebih, setengah 6 lah. Karena kita naik itu udah memasuki antara musim panas dan musim dingin. Ya panas, tetap panas banget, tapi kalau di atas udah dingin kayak gitu. Intinya kalau udah summit bukit yang tinggi itu dinginnya udah terasa. Otomatis kita harus prepare jaket, dan aku sama si Kitty pasti bawa jaket kayak gitu. Mau musim panas musim dingin kita selalu bawa jaket di tas. 1 jaket, 1 lagi headlamp
karena itu penting banget sama trekking pole ya. Kalau hiking pasti bawa trekking pole. Nah, singkat cerita, kita udah sampai summit dan di atas ternyata udah sepi. Pas kita naik itu ketemu anak orang Filipina, tapi mereka udah mau turun. Nah, pas di atas itu anginnya kenceng banget dan bener-bener udah dingin. Kita bener-bener dapetin view yang bagus, sunsetnya bagus banget. Wah, pokoknya keren banget, dan kita kayak capeknya tuh hilang kayak gitu karena seneng ya, viewnya keren banget. Terus kita take foto, take video lah, segalanya udah selesai. Dan kita di sana nggak nyempetin buat makan atau apa, karena kita ngejar waktu buat turun, karena gelapnya cepet banget. Nah, singkat cerita, kita udah semuanya, terus aku sama Kitty turun ya. Turun terus, karena udah tahu kan kalau udah gelap itu jalan itu nggak begitu jelas. Yang anehnya lagi, Kitty bawa headlamp, aku bawa headlamp, dan headlampku itu padahal baru aja dicas, baterainya masih penuh. Nggak tahu, pas udah saya pakai jalan baru beberapa, tiba-tiba mati. Terus aku copot, aku nyalain lagi, nggak nyala ya, nggak tahu, mungkin rusak. Tapi sekarang bisa lagi, setelah pulang dari itu bisa lagi, dan sampai sekarang masih bisa dipakai. Mungkin pas ketiban di sana aja gitu loh. Jadi kita udah turun, kita itu pengen motong jalan, tapi jalur yang kita tuju ini belum pernah kita lewati. Kemungkinan kalau buat siang is okay lah, tapi kalau buat malam menurut saya itu nggak recommended. Setelah itu kita jalan terus, udah sampai 1 jaman perjalanan ya. Kita dari summitnya itu jam setengah 7 turun. Jadi kita nggak bener-bener nggak berhenti turun, pokoknya terus banget. Nah, itu kan ada 3 jalur tuh, 3 apa 4 jalur, 4, tapi kayaknya jalur yang atas itu ke tempat campsite, kita harus naik gunung lagi, turun lagi. Jalur yang kedua ini lurus, sama aja ada patokan lagi, gazebo atau pondok kayak gitu, dan itu masih panjang lagi. Ada jalur yang pertama nih, itu kayak bukan jalur sih, kayak jalan setapak doang. Kalau orang nggak teliti, orang nggak tahu kalau itu jalan, yang pasti orang bakal lurus aja, nggak bakal lewatin itu. Cuman aku sama Kitty ngeliat ini kayaknya jalan, dan kita mikirnya ini pasti jalan pintas kayak gitu loh, karena kita belum pernah lewat sana. Ya udah, nggak mikir-mikir lagi, kita terus jalan. Pas itu bener-bener kita nggak ada nemuin kayak naik turun, itu nggak, bener-bener turun semua. Itu jalannya kecil banget, dan itu pepohonan, bukan tinggi banget, tapi yang pasti tinggian pohon itu ketimbang kita kan. Jadi kita jalan, kita liatin orang itu bener-bener nggak ada. Orang kayak biasanya kan ada klip lampu atau apa, itu udah bener-bener nggak ada. Pas itu aku sama Kitty turun, bener-bener nemu jalan kecil. Pas itu habis jalan itu nggak ada. Terus kita cuman ngikutin kata hati doang. Ya udah, kita nerobos ini, kayak ada rimbun-rimbunan kayak gitu kan, rumput-rumput gede gitu kayak ilalang. Udah diterobos, terus tiba-tiba kita nemu pita. Nah, ini kan di mana-mana, kayak baik itu di gunung Indonesia ataupun di sini, kalau pita itu kan tanda jalan kayak gitu. Kita nemu pita warna merah. Udah, di situ kita nemu jalan setapak, kita tetap lurus saja. Nah, pas itu kita kehilangan jalan lagi. Nggak tahu kok, padahal ada jalan setapak, udah kita lurus saja, terus tiba-tiba kita nemuin rimbunan lagi, kayak rumputan, kayak nggak ada jalan gitu loh. Aku juga bingung, Kitty juga bingung, dan akhirnya kita mundur, kita balik lagi tempat kita nemu jalan setapak tadi. Nah, kita mundur. Nah, yang tadinya kita masuk, kataku ngeliat Vita itu, sebelumnya itu nggak ada jalan di depan kita itu. Kita cuma ngeliat ada pita, berarti di jalan. Nah, terus kita balik lagi, taunya di depan itu ada jalan, kelihatan jalan. Aku sampai, sebenarnya aku takut, dia juga takut, tapi kita saling kuatin ya gitu. Jadi akhirnya lurus. Pas itu kita tuh ngarep banget bakal ngeliat gedung-gedung atau apa di luar, tapi belum kelihatan sama sekali. Dan itu udah gelap, pokoknya udah gelap loh, udah malam. Jadi pas kita jalan lurus itu, kita nemu jalan setapak, tapi pinggirnya itu jurang. Wah, itu ngeri banget. Kalau buat malam nggak recommended banget, kecuali buat siang ya. Cuman kita itu senemunya kayak gitu loh, dan kita pikir itu jalan pintas yang biar cepet turun, ternyata salah. Aduh, ya udah, pas itu kita lurus ya, terus turun lagi. Kita nemu jalan setapak, tapi licin kayak gitu, nggak ada pegangan, nggak ada apa. Dan kita tuh bukan turun itu kayak lari. Aku itu kayak
kadang di belakang, kadang aku apa namanya yang belakang, kita benar-benar kita tuh sebenarnya sama-sama takut kan, cuman saling kuatin aja kayak gitu. Sepanjang jalan ya baca-bacaan itu keluar semua pokoknya. Habis itu kita terus sambil ngeliatin jam, udah mau jam 8:30 dan kita juga belum nemu jalan, maksudnya belum sampai. Akhirnya kita kayak dengar suara orang gitu ya, kayak orang rame-rame gitu, tapi nggak kelihatan ini di mana. Terus si Kitty, apa kita balik lagi ke tempat tadi? Jangan, kata, kalau kita balik lagi ya sama aja, ntar kehilangan jalan lagi. Akhirnya ternyata kayak suara orang itu bukan suara orang tapi suara air. Nggak tahu sih, kalau pas kita udah deket-deket suara itu kayak suara, ternyata kita ketemu air sungai kecil ya gitu, kercik, nggak deras banget airnya. Nah udah nemu air nyebrang itu, terus ada tanjakan dikit banget. Nah kita naik, disuruh naik, barulah kelihatan lampu-lampu. Kita pikir udah deket banget itu, ternyata masih jauh. Kelihatan kayak BBQ site, tempat orang bakar-bakar. Wah, kita udah seneng banget dari atas kita ngeliat itu ya. Pas itu kita turun, ketemu lagi jalan yang setapak licin, tapi di situ ada tali besar. Nah berarti itu benar-benar jalan kayak gitu. Cuman jalur itu jarang banget dilewatin orang, dan itu juga bahaya sih. Mungkin orang nggak mau lah, karena banyak jalan lain yang jalannya bagus. Karena kita cuma pengen potong jalan, kita pikir bakal cepet ya, ternyata enggak. Ya udah, jadi kita sampai ke bawah itu, tiba-tiba pas kita keluar langsung ketemu kayak parkiran. Kita kaget, ini di mana? Terus aku lihat si Kitty, ini kan di tempat apa namanya, jalur kalau orang start naik, tapi beda jalur lagi, bukan jalur yang start pertama kita naik tadi. Kalau yang tempat kita turun ini agak naik lagi kayak gitu. Habis itu kita udah seneng, udah ketemu parkiran, ada mobil, maksudnya tempat parkiran mobil doang, gak ada orang di situ. Terus kita jalan lurus, barulah kita ketemu jalan aspal. Ya kalau udah ketemu jalan aspal itu agak lega kayak gitu loh, nggak ini lagi. Pas itu kita udah nyampe jam 9, nyampe di bawah itu, tapi udah nggak ada bis, nggak ada mobil orang, taksi pun nggak ada, kecuali kalau kita telepon. Kita udah berusaha call taksi tapi nggak dapet. Akhirnya kita tetap jalan lagi sampai ke bawah banget, sampai ke MTR. Mungkin perjalanannya itu dari tempat kita aspal tadi sampai ke MTR itu 1 jam lebih. Tapi kita udah nggak kerasa capek lagi, udah pokoknya intinya pas kita udah ke aspal itu udah kayak aman gitu loh. Kalau pas kita masih di atas tadi bener-bener ngeri ya, nggak tahu, kita itu udah sering tapi beda, yang kali itu bener-bener beda. Kayak di perjalanan kayak merinding, kayak ada orang di belakang kayak gitu loh. Aku sampai, itu siapa yang di depan kamu, padahal gak ada orang. Kayak mungkin saking takutnya ya kita itu, sampai udah nggak karuan. Jadi pengalaman ya buat kita semua, kalau hiking cuma berdua itu jangan sampai pulangnya malam-malam, apalagi kalau cuacanya nggak bagus. Kalau ada bulan atau apa, setidaknya terang, atau enggak jangan terlalu jauh banget kayak gitu. Dan kalau bisa sebelum matahari turun kita udah turun kayak gitu, biar kita di jalan nggak nemu kegelapan. Kalau rame-rame masih mending sih, tapi kalau rame-rame juga nggak recommended kalau jalur yang kita laluin itu. Ya itu cuman cerita buat kenang-kenangan. Sebenarnya kita nggak pernah cerita-cerita di media sosial atau apa, kita cuma nunjukin kadang hasil foto kita bagus, videonya bagus, tapi dibalik itu semua kadang ada something, cerita yang creepy ya. Dan menurut aku sayang banget kalau itu nggak dijadiin, maksudnya nggak aku ceritain pengalaman kayak gitu ya, buat kenang-kenangan. Ya itu, artinya banyak banget cerita-cerita, tapi nanti next aku bakal cerita lagi, cerita yang ini pas kita hiking ke Taimosan. Pokoknya ngeri banget. Kita ada 5 orang dan ngelihat something, dan itu bukan cuma aku doang yang ngelihat, teman-temanku semua pada ngeliat dan pada ngerasain. Pokoknya next video aku bakal nyeritain yang ke Taimosan. Jangan lupa di komen dan di subscribe ya guys, biar aku tambah semangat bikin videonya, karena udah lama banget gak bikin video kayak gitu loh. Maksudnya video-video kayak gini nih, ngevlog nggak tahu kenapa 1 tahun males banget. Dan aku pengen next bikin video-video dan aktif lagi di situ. Terima kasih udah ngedengerin ceritaku, dan ya ceritaku apa adanya, nggak kayak orang cuma pakai handphone doang nih terus bikinnya di kamar tempat tidur. Yaudah guys, selamat tidur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.